Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Ilmi Sakina dari Angkatan 19 Teknik Sipil Unikom. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Teknik Sipil Unikom juga Angkatan 2002 ya, Kang? Angkatan pertama ya 2002. Oke, Kang. Boleh perkenalkan dulu gitu, Kang, biar lebih kenal makin dekat gitu, biar lebih akrab. Boleh, mangga. Saya buka ya. Oke, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam silaturahmi buat kita semua, khususnya di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unikom. Perkenalkan, nama saya Dodo Wardoyo, saya biasa dipanggil Kang Dodo. Kalau di sipil, kalau waktu dulu di SEMA, ya kalau sekarang BEM mungkin biasa dipanggil Kang Ido. Saya berasal dari Kuningan. Waktu masuk sipil di Unikom itu kebetulan angkatan pertama masuk tahun 2002, keluar 2006. Wah, mantap mantap Kang. Jadi manggilnya apa nih? Kang Dodo, Kang Ido atau apa nih? Panggil Kang Dodo aja lah sesuai nama pendek saya. Oke, Kang Dodo ya. Gimana nih Kang kabarnya sekarang lagi musim kayak gini gitu? Untuk kabar, alhamdulillah kesehatan kabar baik, sehat walafiat dengan kondisi pandemik. Saya beserta keluarga di rumah ataupun bersama teman-teman di sini masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kang. Kalau Iya. kerjaan keganggu nggak tuh Kang? Enggak, sebetulnya kalau malam ini sangat bagus untuk acara podcast bagi saya kali ini ataupun Zoom yang diadakan Himas Sipil. Saya sangat sangat open sebetulnya malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin ya. Ataupun malam kerja pun kalau malam itu sangat open ya, artinya masih bisa. Kecuali kalau pas jam kerja memang agak sulit untuk bisa hadir. Terima kasih nih waktunya, jadi sama sekali tidak mengganggu. Makasih juga nih Kang udah meluangkan waktu gitu. Iya, Kerjanya lancar Kang, nggak keganggu sama COVID gitu. kalau pengaruh COVID ya mungkin hampir seluruh di semua unit usaha, baik itu swasta ataupun pemerintah, pasti ada terganggu karena kita terganggu dari sisi terkait masalah sosial ya, dalam artian Ya pasti Kang. secara pekerjaan. Kalau dengan kondisi pandemik seperti ini sebetulnya kita mempunyai kebiasaan baru yang memang berbeda dengan yang dulu-dulu. Sedikit terganggu memang, banyak terganggu juga pasti ada. Karena ada hal sebagai contoh dari sisi kita rapat ataupun berkoordinasi dengan tatap muka dan dengan menggunakan virtual itu memang jauh-jauh agak berbeda lah gitu. Ya pasti ya Kang. Betul. Oke, Ang tuh kan angkatan pertama ya Kang, paling pertama ya. Iya, saya paling pertama kalau dari angkatan ya. Iya, pasti tahu banget dong seluk-beluknya HMTS ini di mana gitu. Iya, ini HMTS ini sebetulnya suatu hal yang bagi kita waktu dulu itu nggak paham ya. Oh Kita iya, masuk pertama tidak punya senior, tidak punya pembimbing, mau ngebentuk HMTS ya dulu himpunan mahasiswa teknik sipil itu apa. Dulu organisasi ini memang dicetuskan oleh kami dari angkatan pertama terkait pembentukan organisasi Himas Sipil. Itu pun belajar dari jurusan yang lain ya, dari teman-teman yang lain dan koordinasi ke senat mahasiswa dulu. Akhirnya dari setiap nongkrong, awal sih bermula dari nongkrong ini. Bermula dari nongkrong, kita masuk kok orang lain punya himah, kita nggak punya. Kebetulan ada ruangan kosong ya kita ajukan untuk dijadikan base camp waktu itu. Sebelum mengenal HMTS ya. Akhirnya selama beberapa bulan perkuliahan, ya mulailah berpikir ingin seperti jurusan lain meskipun cuma satu kelas waktu itu. waktu itu tuh satu kelasnya berapa orang Kang? Kalau tidak salah waktu itu ada 35, awalnya 37 ya, kalau tidak salah. Cuman setelah beberapa bulan ataupun beberapa saat kuliah, ternyata di antara teman-teman saya itu ada yang mengira bahwa, duh,
saya ini salah masuk jurusan karena ada satu hal dikiranya masuk sipil itu jadi pegawai negeri sipil, ada yang sampai begitu Oh, coba. ini salah salah Salah, ini salah persepsi ya, ada yang salah. nyasar sebenarnya. Mudah-mudahan teman-teman yang HMT sekarang tidak nyasar ya masuk sipil, Ya, karena amin sih, nggak akan besar. jangan berpikir masuk sipil ini jadi pegawai negeri sipil, enggak, Iya. itu Jadi hanya disiplin ilmu aja. latar belakangnya terbentuknya HMTS tuh karena ngelihat eh, apa tuh jurusan lain ada himpunannya gitu ya, Kang. Betul, awalnya begitu. Terus eh, kita ini jurusan baru ya, tidak Iya, punya pembimbing, tidak punya ini, hanya ada dosen iya wali dan betul, dosen Kang. pembimbing di jurusan. Nah, dalam perjalanannya waktu itu ada beberapa kegiatan-kegiatan di jurusan lain, kok ada pengurusnya, akhirnya kita merasa tergugah juga untuk membentuk suatu organisasi hima sipil waktu itu. Nah, sebelumnya tuh namanya apa, Kang? Dulu mah himpunan mahasiswa sipil Sipil ya. HMS, kemudian ya berubahlah jadi himpunan mahasiswa teknik sipil. Nah, boleh dijelasin lagi tuh, Kang, yang latar belakangnya terbentuknya tuh kayak gimana gitu. Eh bisa ya sampai ngebentuk gitu, bisa sampai semantap ini gitu, Kang. Kalau lihat dari latar belakang ya, yang sudah jelas bahwa terbentuknya himpunan mahasiswa teknik sipil itu karena memang kita punya ketertarikan terhadap jurusan lain yang sudah ada organisasi mahasiswanya. Oh ya. Mulai dari jurusan arsitek di teknik kita sendiri, kemudian ada jurusan-jurusan lain di teknik lain ya, ataupun di program studi lain. Iya, Nah Kang. dari situ eh, dengan adanya beberapa agenda kegiatan mahasiswa, dalam hal ini senat mahasiswa dulu, ternyata semuanya terorganisir setiap jurusan. Nah, di kita tidak ada organisasinya yang mengakomodir semua kegiatan di jurusan kita di sipil. Sipil ya. Akhirnya dari selesai kuliah kita nongkrong, sebelum kuliah kita nongkrong membicarakan hal ini hal itu, kemudian main kemana juga nongkrong membicarakan hal itu, terbentuklah kita punya ide gagasan, yalah kita bentuklah himpunan mahasiswa sipil, akhirnya jadi himpunan mahasiswa teknik sipil. Nah dari situ, dari awal mulanya ketertarikan dengan jurusan lain, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terorganisir, kita mempunyai keinginan untuk membentuk organisasi di lingkungan kita sendiri, dalam hal ini himpunan teknik sipil. Seperti itu. Perjalanannya sangat jauh ya, Kang. Sangat panjang gitu. Jadi banyak, karena apa? Kita ini dulu nggak ada yang ngebimbing. Siapa kita yang ngebimbing untuk membentuk suatu organisasi ya? Cuman Iya. karena teman-teman, termasuk saya sendiri punya basic organisasi di SLTA-nya dulu. Saya dulu STM bangunan, teman-teman juga ada yang di SMA segala macam. Akhirnya berbagai macam ide, kemudian gagasan dari semua itu kita satukan, kita kemas, kita kerucutkan. Akhirnya jadilah kita membentuk himpunan mahasiswa teknik sipil Terbentuklah seperti itu. himpunan mahasiswa teknik sipil ya, Kang. Betul. Kalau tanggapan program studi terkait pembentukan himpunan tuh kayak gimana sih, Kang? Mendukung atau gimana gitu? Ya, pada prinsipnya terkait program studi teknik sipil itu sangat mendukung ya terkait masalah himpunan ataupun terkait masalah organisasi hima kita, karena justru akan sangat membantu bagi prodi dalam hal penyampaian suatu informasi terkait masalah kemahasiswaan, dalam hal ini terkait masalah akademik, masalah apapun ya terkait mahasiswa, Ya, itu sangat membantu. Jadi menurut saya waktu itu tanggapannya bagus, justru sangat mendukung mendukung, ya. Kang. Hmm, kalau misalnya, kalau kan bikin itu tuh nggak gampang ya kan, ya Kang, bikin himpunan tuh, apa, bikin suatu organisasi itu kan harus menyatukan beberapa kepala gitu ya kan. Iya, beberapa kepala, beberapa bidang disiplin ilmu di keteknik sipilan. Iya ya Kang. Kendala terbesar Akang dalam membentuk suatu himpunan tuh kayak gimana sih Kang? Kendala yang terbesar gitu. Sebetulnya kalau kita anggap kendala terbesar itu munculnya dari keinginan keras kita yang terlalu tergesa-gesa ingin diakui. Itu sih sebetulnya. Berarti
Karena karena kita merasa anak tiri ya, dalam artian orang lain mau jurusannya banyak, terus orang lain udah jelas, himpunannya ada yang sampai udah pakai jas jas kebanggaan daripada himpunannya sendiri. Akhirnya kita terlalu bersemangat dan ingin mendapat suatu pengakuan. Nah, itulah sebetulnya semangat itu yang menjadikan kami kendala ya, kendala dalam artian dengan semangat itu ya akhirnya kita hanya berkumpul di lingkungan kita sendiri untuk membentuk hima ini. Tidak melihat lah, udahlah biarin sama yang lain silahkan. Dalam perjalanan semangat ini kadang kita merasa udahlah kita pede aja, nggak usah ngomong-ngomong. Toh kita ini udah pada dewasa, udah bisa ngebentuk ini. Seperti itu. Sebetulnya itu kita jadikan kendala dalam artian justru dengan semangat ini kita melupakan. Ternyata banyak belajar dari orang lain itu adalah hal yang sangat penting. semangatnya itu membuat egois gitu ya, Kang. Nah itu maksudnya gitu. Jadi kadang kita egois. Nah, saya Iya. nitip ke teman-teman di Hima Sipil sekarang, jangan egois, jangan merasa diri bisa, jangan merasa diri mampu, dan jangan merasa diri ini kita tidak butuh yang lain. Oke. Kemarin kami dalam membentuk Hima sebetulnya motivasi tinggi, semangat tinggi, akhirnya tergesa-gesa, tapi terjadi juga, terbentuk juga. Gitu. Iya. Eh, Bagaimana keadaan himpunan pada awal pembentukan gitu, Kang? Awalnya langsung terbentuk organisasi atau gimana gitu? Organisasi terbentuk strukturnya kayak gimana gitu, Kang? Sebetulnya waktu pas pertama kali terbentuk nama dulu ya, kita Ya. sepakat dalam nama dulu, akhirnya kita berjalan biasa aja, dalam artian karena memang namanya juga jurusan baru, himpunan mahasiswa baru, akhirnya kita sambil kuliah, sambil berjalan ngurusin hima. Dan dari satu kelas itu pun semua tidak bisa fokus ya, karena ada beberapa teman-teman yang mempunyai kewajiban dan kepentingan lain di rumah ataupun di tempat lain, ada yang sambil kerja juga kan waktu itu seperti itu. Jadi Jadi waktu kita itu cuma berjalannya ya berjalan biasa aja, hanya dari sisi program pun ya program yang biasa-biasa aja lah, hanya ikut-ikutan dulu dengan hima yang lain, melirik dengan hima yang lain seperti itu. oke. Dari berapa orang tuh, Kang, satu kelasnya? Saya waktu itu 35 ya, kemudian ada yang pasif juga, ada yang nggak ikutan, menyusut tuh. Saya itu satu semester, dua semester aja banyak yang agak mundur kuliahnya itu, agak males, kan ada yang merasa, saya salah jurusan, seperti itu. Nah, Kalau yang aktif di HIMA sih ya paling berapa orang. iya, nah, yang dari 35 orang itu yang di Hima berapa tuh, Kang? Kira-kira. Waktu itu kurang lebih yang aktif ya, saya rasa kurang lebih 10 orang lah. 10 orang ya, Kang, dari 35. 10 orang. 10 orang, 35. Yang lainnya ngikut aja, artinya manut gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Struktur organisasi saat himpunan terbentuk tuh gimana, Kang? Strukturnya gitu. Strukturnya waktu itu terdiri daripada ketua, kemudian wakil, kemudian ada ketua satu bidang kerohanian, bidang akademik, yang kayaknya hampir standar lah dengan sekarang-sekarang. Cuma waktu itu lebih sederhana ya, sekretaris, bendahara, kayak seperti itu. Oh ya, belum terlalu bercabang gitu ya, Kang, waktu itu. Belum terlalu ini, dalam organisasi itu kita belum terlalu kompleks ya, Iya, nggak seperti sekarang. Karena dulu sifatnya yang penting ada aja, ada nongkrong, ada ketuanya ini siapa, ada wakilnya siapa, ada sekretaris, bendahara, ada bidang ini, bidang ini, bidang ini, udah selesai udah. sampai di situ. Eh, Manfaat buat Akang pribadi tuh saat himpunan terbentuk tuh kayak pembentukan himpunan tuh kayak gimana gitu, Kang? Manfaat buat Akang gitu saat pembentukan himpunan. Secara pribadi manfaatnya sangat besar. Nanti manfaatnya itu motivasi saya untuk betah berorganisasi, untuk betah belajar itu ya dari himpunan ini. Iya, Sangat-sangat besar, sangat berarti bagi saya sendiri ya. Bagi pribadi sangat berarti, motivasi belajar juga cukup tinggi. Terus dari sisi bergaul dengan himpunan-himpunan lain juga berpeluang sangat tinggi di Hima ini. Banyak kenalan, banyak channel, banyak ini, alhamdulillah. banyak Peluangnya kan sangat tinggi, sangat gitu ya, positif Kang. ya. Manfaatnya tuh banyak banget gitu ya, Kang. Banyak banget dan sangat positif. Artinya Iya.
kalau saya simpulkan daripada manfaat secara pribadi terhadap organisasi Hima Sipil ini, memotivasi saya dalam berorganisasi. Iya. Tanggapan Akang nih ke himpunan saat ini tuh kayak gimana? Kalau saya itu belum bisa memberikan tanggapan ya, karena apa? Eh, dari satu sisi ada grup terkait masalah himpunan mahasiswa sipil Unikom. Nah di situ juga kan saya sendiri mengakui saya nggak begitu aktif ya dalam menyimak apa berita di Gitu ya, Kang. Hima Sipil itu ya, satu itu. Terus yang kedua juga menurut saya himpunan mahasiswa sipil ini harus terus belajar lebih aktif ya untuk eh, berkomunikasi dengan senior-seniornya, dalam hal ini yang lebih duluan lulus ya, ataupun alumni sipil tersebut, terutama di himpunan ya, yang Siap, mantan-mantan Kang. di himpunan. Karena apa, bagaimanapun eh, kita harus belajar dari yang berpengalaman lebih dulu gitu ya. Dan dari yang berpengalaman lebih dulu itu bukan berarti pula mereka lebih tahu ya, tidak. Artinya apa? Bagi orang yang awal berorganisasi di kampus, itu pasti dia akan bertanya, dulu kayak apa ya himpunannya. Nah, jawaban itu ya adanya di alumni gitu. Di alumni pengurus sipil, Hima Sipil. Artinya komunikasi itu harus dibangun menurut saya dari pengurus-pengurus sekarang ke pengurus yang berikutnya. Dan lebih aktif lagi untuk bisa fokus terhadap komen-komen yang memang membantu mendukung pengembangan daripada Hima Sipil ini gitu. Kalau hanya sifatnya bertanya, menjawab, biasa-biasa saja, bercanda, menurut saya itu biasa aja, nggak usah dilanjut. Karena apa? Karena kita itu butuh, teman-teman Hima Sipil sekarang ini butuh bagaimana mengembangkan himpunan mahasiswa sipil yang sekarang. Jangan hanya terkenal di jurusan saja, jangan hanya terkenal di fakultas saja. Tapi bagaimana kita keluar, bagaimana ITB, bagaimana kampus-kampus besar mengenal, oh di Unikom ada sipil, jangan sampai dianggap aneh. Saya dulu dianggap aneh, kok ada sipil ya di Unikom? Unikom itu Sama kan siapa? universitas komputer kan gitu. Iya. Sama siapa tuh, Padahal Kang? ada sipilnya. Hampir semua nanti waktu saya lulus dulu ngelamar pekerjaan, ketika dipanggil oleh HRD dari suatu perusahaan ditanya, Mas, di Unikom emang ada sipilnya? Oh ada. Masa sih? Iya, masa nggak percaya? Saya udah lulus, saya bilang kan gitu. Hal-hal yang kayak gitu itu lumrah jadi pertanyaan yang ada ke saya gitu. Ya. Jadi kita tuh penting ya, Kang, buat sama alumni, Oh, sama ya, satu himpunan itu biar memajukan teknik sipil Unikom gitu ya, biar terkenal di mata-mata orang yang di luar sana gitu ya, Kang. betul. Artinya gini, kalau kalau teman-teman mau duduk di organisasi hanya untuk nebeng duduk, nebeng makan bareng, nebeng ngopi bareng, nebeng nongkrong bareng, merubah motivasi itu nggak akan bisa membuat himpunan mahasiswa sipil berkembang. Yang harus teman-teman munculkan dalam diri teman-teman itu yaitu spiritnya, bahwa dengan masuknya teman-teman di organisasi himpunan mahasiswa sipil, justru di situ adalah peluang yang sangat besar bagaimana kita mengembangkan diri kita di organisasi. Iya, Karena kalau betul. jadi personal ataupun jadi personil orang yang sudah duduk di organisasi itu, jangan dia diam, tapi harus mempunyai pengaruh terhadap organisasi tersebut. Harus berpikir, wah kalau nggak ada saya ini nggak akan maju. Wah kalau nggak ada saya ini nggak akan maju. Artinya ada motivasi di situ. Kalau hanya nebeng nama aja nggak usah masuk hima. Jangan Tuh numpang nama motivasinya doang, di jangan mau situ. kelihatan keren doang ya, Jangan Kang. gitu. Pokoknya harus punya prinsip. Kalau orang mau masuk ke himpunan ataupun suatu organisasi, terutama di Hima Sipil, dia harus menunjukkan bahwa dirinya itu harus bisa bermanfaat terhadap kemajuan daripada organisasi Hima Sipil ini. Itu. Oke, mantap, Kang. Jadi intinya kita tuh nggak boleh memutuskan tali silaturahmi gitu ya, Kang, komunikasi sama Dengan alumni gitu, alumni. jadi supaya bisa membangkitkan, memajukan himpunan ini gitu ya, Kang. Betul. Satu lagi nih, Kang, harapan untuk
himpunan mahasiswa teknik sipil di masa depan tuh kayak gimana? Saya punya harapan ya, meskipun saya nggak aktif di medsos terkait himpunan mahasiswa sipil, website juga saya jarang melihat, ke Unikom juga sering ke Bandung, tapi saya jarang mampir ke himpunan mahasiswa sipil karena memang karena faktor kesibukan sebetulnya. Saya punya harapan sangat besar ya himpunan mahasiswa teknik sipil ke depan. Eh, Jadikanlah himpunan mahasiswa teknik sipil ke depan itu lebih bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya untuk lingkungan akademisi ya, karena zaman sekarang udah beda. Kita Iya, duduk di suatu organisasi jangan hanya ingin maju, terkenal, kelihatan di dunia pendidikan ataupun di dunia akademisi saja. iya, Kita nanti lahir, kita lahir nanti dari Unikom, kita itu ibaratnya pendatang baru di dunia berikutnya. Kita sudah punya bekal dari himpunan mahasiswa sipil, dari organisasi. Bagaimana nih nanti kita ke depan? Kita akan berjuang di dunia kerja. Kita akan bersosial di masyarakat. Bagaimana kita mengembangkan dan memberikan ilmu itu untuk masyarakat, untuk dunia kerja gitu. Apa namanya? Yang menjadi harapan saya begitu. Jadi teman-teman yang sekarang duduk di himpunan mahasiswa teknik sipil, cobalah berpikir ke depan. Ketika kita lulus nanti, apa yang bisa kita bawa dari organisasi ini untuk masyarakat kita, setidaknya untuk keluarga lah, setidaknya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk di dunia kerja harus punya pengaruh dan harus bisa dikembangkan seperti itu. ya Kang. Jadi harapannya itu tuh bermanfaatlah untuk keluarga, Bermanfaat. masyarakat, dan pendidikan ya Kang. Terus bisa bermanfaat untuk lingkungan lah kalau mau disimpulkan. Lingkungan itu kan luas ya. Ada Iya Kang. lingkungan keluarga, ada lingkungan pendidikan, masyarakat, ada lingkungan di kantor, di masjid sekalipun, di madrasah sekalipun, dimanapun semuanya Luas ya Kang. bermanfaat. Luas, sangat luas. Oke Kang, dikarenakan nggak ada pertanyaan lagi nih, terus waktu juga udah malam, kita cukupkan sampai di sini ya Kang. Sebelumnya, terima kasih Kang Dudo udah menyempatkan waktunya buat menjadi narasumber podcast kali ini. Iya, baik Teh Putri dan juga teman-teman himpunan mahasiswa teknik sipil, terutama para pengurus ya di HMTS. Saya sangat terbuka sekali untuk bisa mengisi ya berbagai kegiatan yang ada di himpunan mahasiswa teknik sipil. Manfaatkan masa bakti teman-teman di HMTS, berikan warna terhadap HMTS sekarang dari teman-teman yang sekarang duduk di HMTS. Siap Warnanya Kang. akan seperti apa nih? Apakah mau dibawa biru, mau dibawa kuning, mau dibawa hitam? Apakah suaranya mau dibawa biasa saja, mau dibawa palas, mau dibawa nyaring, atau mau dibawa tersendat-sendat suaranya? Nah, itu tergantung dari teman-teman. Manfaatkan dengan kondisi sekarang, apalagi nih dengan kondisi situasi pandemi, kita harus berjarak jauh, tapi tetap bisa berkomunikasi. Manfaatkanlah media sosial yang seperti ini, sangat positif sekali. Siap Kang. Saya sih nitip itu aja. Saya kapanpun terbuka ya buat teman-teman untuk bisa sharing dimanapun. Kalaupun saya ke Bandung nanti bisa mau sama teman-teman, bisa ngopi bareng dengan teman-teman. Enggak, saya welcome dengan himpunan mahasiswa sipil ya. Oke, siap Kang. Nanti bisa kabar-kabar kembali gitu kayak Kang. Enggak, silahkan. Oke Terus saya Kang. minta ini ya, minta minta nama kontak person himpunan mahasiswa sipil yang sekarang, yang menjabat sekarang itu siapa aja, dengan jabatan apa aja. Oke, siap Kang. Nanti saya akan nitipkan pesan per masing-masing bidangnya di situ. Siap Bagaimana Kang. nanti tiap bidang untuk memajukan dan mengisi kegiatan di organisasi tersebut. Oke, siap Kang. Terima kasih ya Kang sudah menyempatkan waktunya buat podcast sipil kali ini. Semoga Akang sehat selalu, lancar segalanya, dan sukses terus ya Kang. Kita tutup posil kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat buat semuanya.